Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Berjumpa kembali di dalam ibadah secara online Bapak Ibu Saudara. Mari kita terus menyerahkan seluruh kehidupan kita, bersyukur buat pertolongan Tuhan atas hidup kita. Dan pada pagi hari ini mari kita kembali bersama-sama menyembah Tuhan. Mari kita bersatu hati mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk meninggikan dan memuliakan Raja di atas segala Raja. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan-Mu, pertolongan dan pemulihan yang Tuhan boleh lakukan di dalam hidup kami sampai saat ini. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menaikkan setiap ucapan syukur kami di hadapan-Mu melalui ibadah kami, melalui puji-pujian penyembahan yang akan kami naikkan di hadapan Tuhan. Bapak, kami percaya dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan yang akan menjamah setiap kehidupan kami, hadir di tengah-tengah kami, di dalam keluarga kami, ketika kami bersatu hati bersekutu untuk menyembah Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami sungguh percaya Roh Kudus-Mu ada bersama-sama dengan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terus menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Mari kita naikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak menerima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Tuhan, nama-Mu selalu
ajaib Engkau Yesus. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang ajaib Tuhan, Allah yang berkuasa. Terima kasih Yesus, haleluya. Nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dimuliakan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya hanya nama-Mu saja yang dimuliakan, hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, diagungkan ya Tuhan. Dan biarlah nama-Mu saja yang memenuhi hati kami, memenuhi gereja kami, memenuhi rumah kami, keluarga kami, bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan kami, terpujilah Engkau, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang termulia, nama-Mu yang ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Kami terus menyembah Engkau ya Tuhan. Kami terus meninggikan nama-Mu, kami terus mengagungkan nama-Mu yang kudus, nama-Mu yang mulia ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir di rumah kami, Engkau hadir di rumah tangga kami ya Tuhan, di keluarga kami. Terpujilah Engkau Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap terus menyembah Tuhan, meninggikan Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus memuji nama Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita tinggikan Dia, sebab Dia adalah sumber kuat kita, sumber pengharapan kita. Haleluya. Pasti Kau tetap selamanya Allah sumber, amin. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Katakan lebih lagi, Allah sumber, Allah sumber, amin. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Dia adalah sumber kekuatan kita, Dia adalah sumber pertolongan kita. Amin. Mari kita terus memuji nama Tuhan. Dia adalah Allah yang baik. Amin. Haleluya.
Engkau Allah turut bekerja. Kau Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati, amin, takkan takut bahaya, penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Amin. Dia adalah Allah yang sungguh baik. Haleluya. Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, takkan takut bahaya, penyertaannya rasakan sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab dikatakan lebih lagi, sebab Dia baik, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Puji Yesus, sebab Dia baik. Puji Yesus, sebab Dia baik. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita datang di hadapan Tuhan, kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita lebih lagi menyembah Tuhan, sebab kita tahu bahwa Dia adalah Allah sumber pertolongan kita. Pemulihan yang sejati hanya berasal daripada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ku datang, Kau berikan kelegaan dari segala letih lesu dan beban. Saat menyembah, Kau berikan ku kuasa untuk mengatasi segala persoalan. Kaulah Tuhan yang memulihkan kekuatanku agar dapat menanggung segala sesuatu. Kaulah Tuhan yang memulihkan keadaanku agar hidupku selalu lebih baik dari yang dulu. Saat ku datang, saat ku datang, Kau beriku kelegaan dari segala letih lesu dan beban. Saat menyembah, Kau berikan ku kuasa
kuasa untuk mengatasi segala persoalan. Kaulah Tuhan yang memulihkan kekuatanku agar dapat menanggung segala sesuatu. Kaulah Tuhan yang memulihkan keadaanku agar hidupku selalu lebih baik dari yang dulu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang memulihkan kekuatanku agar dapat menanggung segala sesuatu. Kaulah Tuhan yang memulihkan keadaanku agar hidupku selalu lebih baik dari yang. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang, amin, kekuatanku agar dapat menanggung segala sesuatu. Kaulah Tuhan yang memulihkan keadaanku agar hidupku selalu lebih baik dari yang dulu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat kebaikan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Dimanapun kami berada, Engkau Allah mengurapi kami. Engkau Allah yang hadir setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan buat kasih karunia Allah dan penyertaannya yang senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Waktu berjalan begitu cepat, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Oktober 2021. Dan nanti tidak terasa kemudian akhirnya kita masuk kepada bulan Desember dan akhirnya melangkah kepada tahun 2022. Mari mengucap syukur untuk kasih setia Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Kita bisa ada pada hari ini oleh karena kasih-Nya. Dan oleh karena itu mari kita hidup untuk Tuhan. Kita terus mengasihi Dia, beribadah kepada-Nya, dan menaati segala perintah-perintah-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini renungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah Allah yang selalu memulihkan. Dalam bulan ini temanya berbicara mengenai Allah, apa yang Allah sanggup lakukan dalam kehidupan kita, dan kuasa Allah adalah sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi tema firman Tuhan pada hari ini adalah Allah yang selalu memulihkan. Berbicara mengenai memulihkan, berarti ada satu kondisi di mana
kondisi itu tidak sedang ideal. Kalau seseorang dikatakan dia pulih dari sakit, maka dulunya dia mungkin menderita satu penyakit, kemudian disembuhkan dan dia mengalami pemulihan. Atau ada satu keluarga yang hancur, ada keluarga yang banyak masalah, kemudian jadi berantakan, dan kemudian Tuhan mungkin menjamah, Tuhan datang melawat keluarga itu sehingga keluarga itu mengalami pemulihan. Pemulihan terjadi dalam hidup kita secara pribadi, pemulihan terjadi juga di dalam lingkungan kita, pemulihan bisa terjadi di kota kita, pemulihan bisa terjadi di bangsa kita, dan pemulihan bisa terjadi di muka bumi. Bapak Ibu saudara sekalian, menjadi rintihan dan doa seluruh umat manusia di dunia ini adalah pemulihan dunia ini dari pandemi COVID-19. Adalah sesuatu yang tidak pernah kita membayangkan bahwa kita akan mengalami masa-masa ini, dan penderitaan yang kita alami oleh karena pandemi COVID-19 itu adalah penderitaan yang universal. Seluruh dunia mengalami, seluruh suku bangsa mengalami penderitaan yang sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa kiranya Allah memulihkan dunia ini. Allah menyembuhkan dunia ini dari pandemi COVID-19 sehingga kita bisa kembali beraktivitas secara normal. Bapak Ibu Saudara sekalian, berkaitan dengan Allah yang selalu memulihkan, pertama-tama saya akan mulai dengan bagaimana Adam dan Hawa sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, bagaimana Allah memulihkan mereka dari kutuk dan hukuman dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan memulai dengan pertama-tama berbicara mengenai Allah memulihkan kita dari kutuk dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, akar masalah dari semua penderitaan kita itu adalah karena dosa. Akar masalah dari semua penyakit kita, kesakitan kita oleh karena kutuk dosa. Ada permusuhan antar bangsa, ada permusuhan antar suku, ada masalah di dalam antara bangsa-bangsa, ada peperangan oleh karena dosa. Segala hal yang terjadi di bawah matahari, pernyataan daripada penulis dari pengkhotbah bahwa segala hal yang terjadi di bawah matahari atau di bumi ini, segala penderitaan, kekacauan, kejahatan manusia, penderitaan, penyakit, bencana alam, itu adalah dampak dari dosa. Dosa adalah menjadi penyebab dari semua penderitaan alam semesta dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya, khususnya umat manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berkaitan dengan Allah memulihkan manusia dari kutuk dan dosa, mari kita melihat pertama-tama bagaimana Adam dan Hawa, ular dan tanah, dikutuk oleh Tuhan setelah pemberontakan dari Adam dan Hawa. Di dalam Kejadian pasal 3, itu adalah pasal yang mencatat mengenai bagaimana dosa masuk ke dalam dunia, bagaimana ular dihukum, bagaimana Adam dihukum, bagaimana Hawa dihukum, kemudian bagaimana tanah ini kemudian dikutuk juga. Hukuman kepada Hawa oleh karena dia mendengarkan godaan dari si iblis. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Dari hukuman kepada wanita adalah bahwa dia akan mengalami banyak kesakitan dan penderitaan pada masa-masa dia mengandung. Kemudian bahwa akibat dari hukuman itu juga bahwa kemudian pria atau suami atau laki-laki akan berkuasa di atas perempuan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sudah terjadi. Hal pria kemudian menjadi pemimpin, dia menjadi kepala, itu adalah perintah Tuhan. Dan ada standar Tuhan berbicara mengenai seorang wanita yang tunduk kepada suaminya. Ini bukan berbicara mengenai seorang pria yang kemudian semena-mena berkuasa semena-mena terhadap istrinya. Hal wanita diperintahkan untuk tunduk kepada suami, berbicara mengenai menghormati, mengizinkan suaminya menjadi pemimpin, dan pasti
pimpinannya, nasihatnya adalah hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hukuman kepada Hawa dikatakan bahwa pria akan berkuasa atasmu. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam banyak suku-suku yang ada di muka bumi ini, ada banyak suku-suku yang kemudian seperti memberikan ruang kepada laki-laki untuk berkuasa kepada wanita dengan cara yang terlalu ekstrim. Dan seringkali wanita kemudian oleh karena faktor budaya, adat dari satu suku bangsa, kemudian seringkali wanita menderita, menanggung penderitaan, harus memikul penderitaan yang seharusnya tidak dipikul oleh karena hal bahwa pria berkuasa atas mereka. Bahkan ada suku-suku bangsa yang kemudian memperlakukan wanita dengan sangat buruk. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian apa hukuman bagi Adam? Ya, apa hukuman bagi Adam? Terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu di tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi hukuman kepada Adam, kepada kaum pria adalah bahwa oleh karena Adam, pemberontakan Adam, maka tanah itu dikutuk. Bahwa Adam ini, kaum pria akan bersusah payah mencari rezeki seumur hidup dari tanah yang sama dari mana Adam dan Hawa diambil. Kemudian semak duri, rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Kemudian Tuhan mengatakan salah satu bagian dari hukumannya adalah apa? Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Dan Adam atau pria, dialah yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah, untuk mencukupkan keperluan dari seluruh keluarganya. Jadi itu hukuman buat Adam. Kemudian apa hukuman bagi ular? Hukuman bagi ular bahwa kemudian ular itu kemudian akan seperti berjalan dengan memaki perutnya, akan merayap. Kemudian ada permusuhan antara makhluk ciptaan. Kemudian hukuman apa lagi yang terjadi setelah yang dicatat di dalam pasal 3? Bahwa tanah atau bumi, tanah itu akan dikutuk. Padahal tanah atau bumi ini, tanah inilah, dari tanah itulah menghasilkan makanan yang akan dimakan oleh manusia. Tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, semua kebanyakan hal yang dimakan oleh manusia itu tumbuh dari tanah. Dan tanah itu dikutuk. Jadi oleh karena dosa dan pemberontakan Adam dan Hawa, alam semesta dikutuk, tanah dikutuk, Hawa dikutuk, Adam dikutuk, dan kemudian mengalami penderitaan. Tapi kemudian kita melihat bahwa di dalam pasal yang sama, Kejadian pasal 3, setelah pengumuman mengenai hukuman atau kutuk diumumkan kepada Adam dan Hawa ular, dan itu hukuman itu, kutukan itu berdampak kepada Hawa secara pribadi, kepada Adam secara pribadi, kepada ular dan kepada tanah atau bumi ini. Kemudian dalam pasal yang sama, kemudian diberikan janji. Dan janji itu kemudian dalam pasal yang sama juga bahwa Allah menghukum, tapi juga Allah selalu memulihkan. Pemberontakan manusia, kejahatan manusia itu akan selalu menghasilkan atau membuahkan hukuman dan kutukan atas kehidupannya. Tetapi Allah adalah Allah kasih, karena Allah selalu menyediakan jalan keluar dengan Allah memulihkan. Nah, dalam pasal yang sama, dalam Kejadian pasal 3, dalam Kejadian 3 ayat 15, firman Tuhan berbicara kepada Hawa. Apa firman Tuhan kepada Hawa? Keturunanmu akan meremukkan kepalanya. Kepala si ular, kuasa dari iblis itu akan diremukkan oleh keturunannya Hawa, keturunannya Adam dan Hawa. Jadi keturunannya Adam dan Hawa itu akan meremukkan
meremukkan kepala atau kuasa dari si iblis. Dan itu digenapi oleh kedatangan Kristus. Kristus adalah Adam kedua. Dia datang oleh kematiannya, meremukkan kepala dari si ular. Dia meremukkan kepala si ular. Dia meremukkan kuasa dari iblis dan mengalahkan kuasa iblis. Kemudian apa yang terjadi lagi dalam pasal yang sama, Kejadian 3 ayat 15? Pemulihan. Kemudian setelah itu kita tahu Bapak Ibu bahwa Adam dan Hawa kemudian sadar, oh mereka telanjang. Mereka telanjang. Kemudian apa yang Tuhan lakukan? Tuhan Allah kemudian membuat pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan Hawa dan mengenakannya kepada mereka. Jadi kemudian Allah seperti menyembelih binatang, kemudian mengambil kulit binatang itu dan membuatkan pakaian untuk Adam dan Hawa, dan dikatakan bahwa Allah mengenakan pakaian itu kepada Adam dan Hawa. Kemudian apalagi bukti dari pemulihan Allah kepada Adam dan Hawa? Yang pertama adalah janji bahwa akan datang keturunan dari Adam dan Hawa yang akan mengalahkan kuasa kegelapan, akan mengalahkan kuasa iblis. Kemudian Allah juga menyediakan pakaian bagi mereka untuk menutupi ketelanjangan mereka. Dan kemudian yang ketiga adalah bahwa Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Alasan dari pengusiran Adam dan Hawa dari Taman Eden adalah apa? Supaya mereka tidak makan pohon kehidupan. Karena kalau mereka makan pohon kehidupan, buah dari pohon kehidupan, maka mereka akan mungkin hidup untuk selama-lamanya. Dan bayangkan Bapak Ibu, bagaimana kalau manusia itu hidup untuk selama-lamanya dan betapa mengerikannya dunia ini. Kalau dunia ini dihuni oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang memelihara alam semesta, orang-orang yang baik kepada sesamanya, maka dunia ini akan penuh dengan damai. Tapi bayangkan kalau kemudian dunia lebih banyak dipenuhi oleh orang-orang yang jahat, yang merusak alam semesta. Yang merusak alam semesta ini kemudian membuat polusi di dunia ini. Kemudian mereka adalah orang-orang jahat yang selalu mencelakai sesamanya, berbuat jahat kepada sesamanya. Bayangkan jika orang-orang seperti ini hidup selama-lamanya. Jadi hal pengusiran dari Taman Eden adalah untuk mencegah manusia makan buah pohon kehidupan. Karena kalau mereka makan buah dari pohon kehidupan, mereka bisa hidup untuk selama-lamanya. Dan bayangkan dunia ini, apa yang akan terjadi dengan dunia ini jika manusia semua hidup selama-lamanya. Dunia akan penuh, dunia akan kelebihan penduduknya, dan kemudian berbagai kejahatan akan makin meningkat. Jadi hal manusia diusir dari Taman Eden adalah untuk pemulihan buat mereka. Karena kalau mereka hidup selama-lamanya, kalau kita manusia hidup selama-lamanya sebagai manusia yang belum jatuh ke dalam dosa, maka hidup itu adalah menyenangkan. Hidup itu adalah menyenangkan. Kalau Adam dan Hawa hidup selama-lamanya, waktu mereka, kondisi mereka seperti mereka sebelum jatuh ke dalam dosa, waktu mereka masih ada di Taman Eden, maka tidak apa-apa. Mereka tidak ada penyakit. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dalam tubuh kita ini, tubuh yang sudah jatuh dalam dosa, tubuh kita yang lahir sebagai manusia berdosa, yang kemudian tubuh yang sekarang ini kemudian yang akan mengalami penuaan, akan menjadi lebih tua, kemudian seluruh organ-organ tubuh kita juga akan mulai makin merosot, yang itu yang dikatakan oleh Paulus, makin tubuh jasmani kami ini makin merosot dari hari ke hari. Dan bayangkan kemudian hidup umur panjang tapi penuh dengan penyakit, penuh dengan penderitaan, maka itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Dan sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua pasti tidak mau. Kita pasti tidak mau jika ada orang-orang yang kita kasihi meninggal dunia. Kita semua akan berduka cita jika ada orang-orang yang kita kasihi, apakah keluarga kita atau sahabat kita meninggal dunia. Karena kita akan kehilangan, kita akan putus hubungan dengan mereka. Kita tidak akan bisa berkomunikasi lagi dengan mereka, tidak bisa lagi berjumpa dengan mereka. Tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kematian adalah pemulihan bagi tubuh fisik ini. Ketika orang mengalami kematian,
maka dia dipulihkan, mengalami pemulihan yang kekal. Mereka mengalami pemulihan yang kekal dan tidak akan ada lagi penderitaan, tidak akan ada lagi penyakit. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hal Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden supaya mereka tidak makan buah dari pohon kehidupan. Tujuannya adalah supaya mereka tidak hidup selama-lamanya. Kemudian yang keempat, pemulihan yang dialami oleh Adam dan Hawa sebagai manusia yang pertama adalah akses ke Taman Eden tertutup untuk manusia. Mereka tidak bisa masuk lagi. Di dalam Kejadian 3 ayat 21-24 mengatakan, berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang, jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil buah dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Yang menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi manusia diusir keluar. Dan waktu manusia diusir keluar, pintu ke Taman Eden tertutup, tidak ada akses masuk. Kalau mereka ada akses masuk, mereka bisa pergi makan buah pohon kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa begitu banyak produk-produk yang ada di dunia ini yang tujuannya adalah untuk membuat orang awet muda. Ya, jadi dengan teknologi, Bapak Ibu Saudara sekalian, usia orang bisa tua, tetapi dengan teknologi dia bisa membuat wajahnya muda, operasi plastik lah, kemudian rambut yang uban diwarnai dan sebagainya. Tetapi ya tubuh, walaupun ada usaha-usaha manusia, ada produk-produk yang mungkin nampaknya sekilas di luar tetap awet muda, tapi sebenarnya di dalamnya udah makin keropos, makin tua ya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, bayangkan kalau Taman Eden terbuka, kemudian orang bisa ada akses untuk masuk mengambil buah dari pohon kehidupan, karena mereka ingin hidup selama-lamanya. Dan Tuhan menutup. Dan sebenarnya hal Adam dan Hawa, sekali lagi hal Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden adalah untuk menghalangi mereka untuk memakan buah dari pohon kehidupan sehingga mereka bisa hidup selama-lamanya karena Allah memulihkan mereka. Nah, dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia itu telah berbuat dosa, telah jatuh, telah terpuruk, telah hancur, telah mati, telah terpisah dari Allah, kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian dalam Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah, hadiah dari dosa adalah kematian, tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Adam dan Hawa mengalami pemulihan. Setelah hukuman diumumkan, Allah juga kemudian menyediakan jalan keluar bagi mereka. Dan Allah memulihkan. Tapi pemulihan Adam dan Hawa, pemulihan umat manusia belum sempurna sampai Kristus datang. Kita belum dipulihkan secara total. Pemulihan kita secara total adalah ketika kita kembali ke pangkuan Bapa. Ketika kita mengalami kematian fisik, kemudian kita kembali ke pangkuan Bapa. Disitulah kemudian kita mengalami pemulihan yang sempurna. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, hal Allah memulihkan manusia dari kutuk dosa, itu juga terjadi dalam zaman Nuh. Jadi Allah kemudian menghukum dari zaman Adam dan Hawa kemudian sampai zaman Nuh. Kemudian kejahatan manusia itu dikatakan makin meningkat, makin meningkat. Dan oleh karena kejahatan manusia ini makin meningkat, kemudian Allah membuat satu keputusan. Di dalam Kejadian 6 ayat 5-8. Di dalam bagian ini kita akan membaca bagaimana hukuman Tuhan untuk orang-orang pada zaman Nuh. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan,
Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi karena kejahatan manusia makin meningkat, makin besar, makin besar. Dan kejahatan manusia itu Tuhan mengatakan memilukan hati Allah. Dan kemudian karena Allah sudah tidak tahan lagi dengan dosa dan kejahatan manusia, maka Allah membuat satu keputusan untuk menghapuskan manusia itu dari muka bumi. Tapi kemudian menyisakan satu keluarga, yaitu Nuh dan keluarganya. Nuh dan keluarganya mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan walaupun bahwa kita tidak tahu pada zaman Nuh itu berapa persentase penduduk dunia, tetapi seluruh dunia makhluk ciptaan dilenyapkan. Nuh hanya diizinkan membawa beberapa jenis ternak beberapa pasang masuk ke Batra. Kemudian Nuh dan sekeluarganya masuk. Jadi Allah menghukum dunia, tapi walaupun Allah menghukum dunia ini, tapi kemudian Allah memulihkan dunia ini melalui Nuh dan keluarganya. Jadi Allah harus menghabiskan semua umat manusia, membinasakan semua umat manusia itu, yang jahat itu, kemudian memelihara Nuh dan keluarganya, dan memakai Nuh dan keluarganya itu sebagai keluarga untuk Allah memulaikan satu keluarga. Satu keluarga ini akan memulaikan untuk adanya umat manusia yang berkenan di hadapan Tuhan untuk memulihkan dunia ini melalui keluarga Nuh. Nah, kemudian pemilihan Nuh adalah pemulihan dari generasi yang sisa. Allah dengan sengaja memilih Nuh oleh karena memang Nuh berkenan di hadapan Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan, dan melalui Nuh inilah Allah kemudian memulihkan dunia, dan kemudian melalui keluarga Nuh yang memang dikatakan saleh ini, orang yang takut akan Tuhan, kemudian Allah memulaikan umat manusia yang baru. Nah, kemudian dalam Kejadian pasal 8 ayat 16-17 dikatakan, keluarlah dari Batra itu. Ini perintah Tuhan kepada Nuh. Keluarlah dari Batra itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan-hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Kemudian dalam Kejadian 8 ayat 20-21, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah Tuhan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah menghukum seluruh umat manusia pada saat itu, kecuali Nuh dan keluarganya, dan beberapa ternak yang dibawa masuk ke dalam Batra. Dan kemudian setelah air bah surut, Nuh keluar dari Batra dan semua hewan keluar dari Batra. Kemudian Allah mengatakan satu perintah, dan isi perintah Tuhan kepada Nuh isinya sama seperti kepada Adam dan Hawa. Beranak cuculah, penuhilah muka bumi, dan berkembang biaklah dan bertambah banyaklah di muka bumi. Allah menghukum, tetapi Allah juga memulihkan. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah memulihkan manusia dari hukum dosa, dari pemberontakan. Selalu Bapak Ibu perhatikan ini, bahwa dosa itu selalu mengakibatkan penderitaan. Dan untuk kita dipulihkan dari penderitaan kita harus bertobat dari dosa-dosa kita. Kunci untuk mengalami pemulihan dari Allah itu selalu, Bapak Ibu, Allah itu selalu ingin memulihkan. Allah itu selalu ingin memulihkan dunia ini, memulihkan kita umat manusia. Tetapi selagi ada dosa dalam hidup kita, pemulihan itu tidak akan terjadi.
Jika dosa diselesaikan, maka pemulihan akan terjadi. Mari kita lihat dalam bangsa Israel. Ada penghukuman. Penghukuman dialami oleh bangsa Israel oleh karena pemberontakan bangsa Israel kepada Tuhan dan kepada Musa. Dalam Bilangan pasal 21 ayat 4-6 dikatakan, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu, yaitu bangsa Israel, tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Kata mereka, "Mengapakah kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan ada makanan hambar. Ini kami telah muak." Lalu kemudian apa yang terjadi? Mereka kok mengeluh kepada Tuhan, mereka mengatakan mereka akan mati di padang gurun, mereka bosan dengan manna, dengan burung puyuh, padahal Allah menyediakan tanpa mereka harus bekerja. Dan karena mereka melawan, berkata-kata melawan, mengucapkan kata-kata yang melawan Allah dan melawan Musa, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Dikatakan bahwa Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke tengah-tengah bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel mati. Jadi oleh karena pemberontakan orang Israel yang melawan Allah dan melawan Musa, mereka bersungut-sungut, maka Allah melepaskan ular-ular tedung ke tengah-tengah mereka dan kemudian mereka mati dipatuk oleh ular-ular itu. Tapi kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali Allah selalu menyediakan pemulihan. Allah selalu menyediakan jalan keluar bagi umat manusia, yaitu ular tembaga. Setelah itu Musa diperintahkan untuk membuat dan meninggikan ular tembaga. Dan ular tembaga ini seperti obat yang manjur bagi orang yang dipagut ular. Kemudian datanglah bangsa itu, setelah mereka banyak di antara mereka mati oleh karena dipagut ular, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan melawan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular itu daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular, ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Jadi Bapak Ibu, dalam Bilangan 21 ayat 7-9 ini kita melihat bahwa setelah orang-orang Israel yang melawan Allah dan melawan Musa kemudian dihukum oleh Tuhan, mereka dihukum oleh Tuhan dengan Allah melepaskan ular-ular tedung itu memagut mereka dan banyak di antara mereka mati. Kemudian orang Israel datang kepada Musa membuat pengakuan dosa. Jadi orang Israel ini datang kepada Musa membuat pengakuan dosa dan mereka mengatakan, "Kami telah berdosa melawan Allah dan melawan Engkau." Mereka mengakui bahwa mereka telah berdosa melawan Allah dan melawan Musa. Kemudian mereka memohon agar Musa berdoa untuk mereka. Dan kemudian Musa berdoa syafaat untuk mohon pengampunan, doa pengampunan dosa bagi bangsa Israel. Dan Tuhan memulihkan keadaan mereka dengan Musa diperintahkan untuk membuat ular tembaga, menaruhnya pada sebuah tiang, kemudian menaruhnya di satu tempat. Jadi setiap ada orang yang dipagut ular, mereka datang. Mereka datang melihat kepada ular tembaga itu dan mereka tidak akan mati sekalipun dipagut oleh ular. Tapi waktu mereka, jika mereka dipagut oleh ular tedung, mereka bisa segera datang melihat, memandang kepada ular tembaga yang ditaruh di tiang itu. Dan waktu mereka memandang kepada ular tembaga ini, maka mereka tidak akan mati, mereka akan sembuh. Jadi Bapak Ibu, orang Israel, Allah marah kemudian menghukum orang Israel. Tapi selalu Allah yang penuh kasih karunia, selalu memulihkan, menyediakan jalan keluar. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian yang pertama tadi berbicara mengenai bagaimana seseorang berdosa di hadapan Tuhan, melakukan dosa di hadapan Tuhan, dan kemudian apa yang terjadi? Mereka dikutuk, mereka mengalami kutuk, kemudian mereka mengalami penghukuman dari Adam dan Hawa. Dan hukuman kepada Adam dan Hawa kita warisi sampai sekarang. Kemudian bagaimana dengan Nuh? Orang-orang yang hidup bersama dengan Nuh, mereka dimusnahkan semua. Tetapi kemudian Allah memulihkan dunia melalui Nuh dan keluarganya. Kemudian orang Israel,
Mereka memberontak, mereka dihukum. Tapi kemudian Allah memulihkan mereka dengan adanya ular tembaga yang ditaruh di tiang, dan setiap orang memandangnya mereka akan sembuh. Nah kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, kuasa Allah juga mampu memulihkan kita. Apakah itu kita mengalami penderitaan dalam kehidupan kita? Dan ada penderitaan, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak semua penderitaan di muka bumi ini oleh karena kita sedang melakukan dosa. Ya, Bapak Ibu ya. Tidak semua orang mengalami penderitaan, orang mengalami penyakit, menderita satu penyakit, tidak selalu bahwa orang itu sedang berbuat dosa atau sedang melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Seringkali Bapak Ibu kita mengalami penderitaan di dunia ini oleh karena mungkin kita menjadi korban dari mungkin bencana alam, oleh karena bencana alam, korban dari ketidakadilan orang-orang di sekitar kita mungkin menjadi korban. Atau ada di antara kita yang sakit, ya memang sakit bukan karena berdosa, ya memang sakit gitu. Apakah mungkin oleh karena polusi udara, polusi limbah atau sebagainya, atau kemungkinan memang secara genetik kita sudah mewarisi kecenderungan sakit. Dan ada orang-orang yang mengalami penderitaan seperti kanker itu seringkali diwarisi dari orang tuanya. Ada banyak penyakit-penyakit yang diwarisi dari orang tua, seperti bersifat penyakit yang diturunkan ke generasi ke generasi. Nah, Bapak Ibu, apapun penyebab penderitaan kita, apakah penderitaan kita oleh karena kita berbuat dosa, penyakit kita apakah karena kita berbuat dosa, atau oleh karena kita adalah korban, atau oleh karena itu dampak dari hidup di dunia yang memang sudah tua, dunia yang sudah polusinya sudah begitu mengerikan, dengan berbagai produk yang diciptakan oleh manusia yang sebenarnya kemudian merusak lingkungan. Apapun penyebabnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah masih memulihkan. Dan Allah selalu memulihkan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika bicara mengenai Allah memulihkan atau Allah menyembuhkan, saya ingin mengangkat beberapa peristiwa di Alkitab. Dan sebelum masuk kepada beberapa peristiwa di Alkitab, bagaimana Allah memulihkan dan Allah menyembuhkan orang dari satu penderitaan atau dari satu kondisi yang buruk, saya ingin membaca dalam Matius 9 ayat 11 dan 12. Pada waktu itu, orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapakah guru memakan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Kemudian dalam 5 ayat 30-32, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu Yesus menjawab kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus datang bukan untuk orang sehat, tetapi untuk orang sakit. Jadi jika ada di antara Bapak Ibu, jika kita mengalami penyakit pada saat ini, penyakit apapun, apakah penyakit itu disebabkan oleh dosa dan pelanggaran kita, atau kesalahan kita, cara hidup yang kita pilih yang tidak bijak, atau kita menderita penyakit oleh karena polusi yang ada di dunia ini, atau apakah penyakit yang tidak pernah kita duga, Yesus datang untuk kita sekalian. Jika engkau sakit, Yesus mengatakan, "Aku datang untuk orang sakit." Yesus mengatakan dia datang bukan untuk orang yang sehat, tetapi dia datang untuk orang yang sakit, supaya mereka disembuhkan. Yesus mengatakan, "Aku datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang yang berdosa." Karena orang yang benar tidak perlu pengampunan dosa, hanya orang berdosa yang perlu pengampunan. Dan Yesus mengatakan, "Aku datang supaya mereka bertobat." Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah masih berkuasa untuk menyembuhkan atau memulihkan. Dan kita akan melihat dalam peristiwa yang terjadi melalui kuasa Allah nyata, melalui Elisa, bagaimana Allah menyehatkan air di Yeriko. Nah, dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 19-22 saya akan baca. "Berkatalah penduduk itu," yaitu penduduk kota Yeriko, kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti Tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik. Dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah Elisa ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan ada lagi
terjadi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Bapak Ibu saudara sekalian, ini adalah mujizat yang terjadi melalui Nabi Elisa. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 kita melihat bahwa sebelumnya Elisa itu seperti baru menerima kuasa. Menerima kuasa dari Elia. Elia terangkat ke surga dan kemudian separuh dikatakan bahwa separuh dari roh Elia itu turun kepada Elisa. Dan kemudian Elisa mulai melakukan mujizat-mujizat. Dan orang-orang datang. Jadi rupanya di Yeriko ini sering terjadi. Di kota Yeriko ini sering terjadi bahwa ibu-ibu mengalami keguguran. Dan kemudian mereka mulai menyelidiki, mungkin ada penyelidikan sana sini, dan kemudian mereka mulai datang dengan kesimpulan bahwa jangan-jangan ibu-ibu itu sering kali mengalami keguguran oleh karena kualitas air yang ada. Kemudian mereka, orang-orang Yeriko datang kepada Nabi Elisa dan mengatakan, kota ini sebenarnya letaknya bagus, tetapi ada masalah nampaknya dengan air. Dan kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Nabi Elisa kemudian dengan pergi ke sumber mata air kota Yeriko dengan membawa pinggan yang isinya garam. Dan dikatakan firman Tuhan bahwa Elisa mengambil garam ini kemudian melemparkannya ke sumber mata air yang milik orang Yeriko ini dan berkata bahwa kusehatkan, Tuhan mengatakan telah kusehatkan air ini, maka tidak akan lagi terjadi kematian dan keguguran bayi. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Air di kota Yeriko disehatkan dan sejak itu tidak ada lagi kematian dan keguguran bayi. Jadi kuasa Allah sanggup memulihkan air. Air itu bisa disehatkan. Air itu bisa disehatkan karena air itu yang menyebabkan kematian anak-anak. Kematian anak-anak dalam kandungan ibu, dan kuasa Allah sanggup menyehatkan air itu. Sehingga air itu menjadi baik, menjadi sehat, menjadi baik untuk diminum, sehingga tidak akan terjadi lagi kematian di kota Yeriko. Tidak akan terjadi lagi keguguran di kota Yeriko. Kemudian apa yang terjadi lagi Bapak Ibu Saudara sekalian? Bagaimana kuasa Allah sanggup memulihkan atau menyembuhkan air yang ada di Marah. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan baca dalam Keluaran pasal 15 ayat 22-27. Musa menyuruh orang Israel berangkat ke Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Shur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Marah itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Kemudian Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencobai mereka, firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit apapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka ke Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, di Marah, waktu bangsa Israel tiba di Marah, ternyata air yang di Marah itu pahit. Dan karena mereka haus, mereka mau minum, bagaimana mereka bisa minum? Air itu pahit. Dan dalam peristiwa ini kita bisa melihat kuasa Allah mampu menyembuhkan air yang pahit itu, memulihkan air yang pahit itu. Air itu kan seharusnya tidak ada rasa, Bapak Ibu ya. Air itu seharusnya tidak ada rasa, ya. Tapi kemudian air di Marah ini pahit. Air di Marah ini pahit. Sehingga orang Israel yang sudah kehausan itu, kemudian mereka komplain, marah kepada Musa. Dan luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Tuhan memerintahkan Musa,
ambil kayu, lemparkan kayu itu ke sumber mata air di Marah. Dan luar biasa, bahwa air yang pahit itu kemudian diubah menjadi air yang manis. Jadi Bapak Ibu, sifat dasar dari air itu adalah tidak ada rasa. Ya, Bapak Ibu, kalau ada air yang kita minum sudah manis, itu bukan lagi air yang asli, itu sudah air teh atau air kopi atau minuman kaleng yang kita minum. Jadi air yang pahit, seharusnya air itu tawar, tidak ada rasa. Tapi karena air di Marah itu sakit, perlu disembuhkan, perlu dipulihkan, berubah menjadi pahit. Dan Allah mengubah, jadi kalau posisi air itu, sifat asli air itu adalah tawar di sini. Kemudian berubah oleh karena sakit kemudian menjadi pahit. Dan Tuhan menyembuhkan dengan Musa melemparkan sepotong kayu. Kemudian air yang pahit itu disembuhkan, bukan hanya menjadi tawar, kemudian menjadi manis. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kuasa Allah sanggup menyembuhkan bahkan mata air. Apa yang terjadi di kota Yeriko? Air di kota Yeriko menyebabkan kematian anak-anak dalam kandungan ibu. Kemudian air di Marah pahit, tidak bisa diminum. Dan Allah menyehatkan. Kalau di kota Yeriko, Nabi Elisa menaburkan garam. Kemudian di Marah, Musa melemparkan tongkat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bukan bicara mengenai garam atau tongkat. Sebenarnya ini adalah garam dan tongkat itu hanya alat. Kuasa Allah bekerja. Waktu kuasa Allah bekerja, air yang pahit, air yang mematikan itu kemudian disehatkan, dipulihkan, disembuhkan, kemudian menjadi air yang kualitasnya lebih baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah kita adalah Allah yang kuasa, yang terus memulihkan. Ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang berikutnya, ini yang contoh yang ketiga yang saya ingin sampaikan berkaitan dengan kuasa Allah yang terus masih tetap memulihkan. Dia bukan hanya memulihkan kita dari kuasa dosa, tapi kuasa Allah juga itu sanggup memulihkan, menyembuhkan hal-hal yang ada di alam semesta ini, seperti air yang ada di Yeriko, air yang ada di Marah. Nah, yang luar biasanya Bapak Ibu, bahwa setelah mereka dari Marah, mereka kemudian pindah ke Elim. Apa yang ada di Elim? Mereka menemukan 12 mata air dan ada 70 pohon korma. Dan mereka akan menikmati makanan yang luar biasa. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya Bapak Ibu adalah bagaimana Allah memulihkan dan menyembuhkan kehidupan yang hancur. Dan itu ada dalam kehidupan Naomi. Naomi tidak mau dipanggil Naomi. Naomi ingin dipanggil Marah, yang artinya pahit. Menggambarkan kehidupannya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan baca dalam Rut pasal 1 ayat 19 sampai 21. Dikatakan bahwa berjalanlah keduanya sampailah mereka di Betlehem. Ketika Naomi dan Rut masuk ke Betlehem, gemparlah kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan itu berkata, Naomi kah itu? Tetapi Naomi berkata kepada mereka, kepada orang-orang yang ada di Betlehem, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Marah, sebab Allah yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi ke Moab, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka bagiku. Jadi kondisi yang dialami oleh Naomi kemudian membuat kesimpulan bahwa bahkan bukan hanya bicara, dia membuat kesimpulan mengenai hidupnya, bahwa hidupnya itu pahit. Dia pergi ke Moab bersama dengan suami dan 2 anak. Kemudian di Moab mungkin sempat berhasil beberapa waktu. Kemudian dia dapat 2 tambahan anak, yaitu anak mantu, Rut dan Orpa. Kemudian suami meninggal, anak laki-laki meninggal dua-duanya. Semua harta habis. Jadi peristiwa ini dia bermaksud merantau. Mungkin untuk kehidupan yang lebih baik. Justru di perantauan suami meninggal, anak meninggal, dan dia pulang dengan tangan kosong. Dia menggambarkan bahwa dengan tangan penuh aku pergi ke Moab.
tetapi kemudian pulang dengan tangan yang kosong. Dan kemudian Naomi membuat kesimpulan mengenai hidupnya adalah marah, hidupnya adalah pahit. Dan bukan hanya itu. Dia kalau mungkin Naomi membuat video TikTok, ya. Kalau Naomi bisa membuat video TikTok, dia akan memberi tema videonya adalah marah. Jadi Naomi memberikan judul dari perjalanan kehidupannya sebagai apa? Marah atau pahit. Dan Naomi bukan hanya memberikan judul kepada kehidupannya sebagai pahit atau marah, tetapi dia mengatakan namaku lebih cocok diganti. Dia mau ganti nama. Ganti namanya apa? Marah atau pahit. Menggambarkan kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada di antara kita seperti Naomi. Yang kemudian waktu memikirkan semua penderitaan yang Bapak Ibu alami dan Bapak Ibu datang dengan kesimpulan bahwa hidupku pahit. Naomi mengalami seperti itu, tapi lihatlah bagaimana Allah memulihkan Naomi. Di dalam Rut pasal 4, saya akan membaca beberapa ayat. Dan ayat ini adalah kita bisa akan melihat bagaimana Allah memulihkan hidup Naomi. Hidup marah. Hidup Naomi yang sudah pahit. Dan dia memberi nama dirinya marah atau pahit. Allah memulihkan dia. Lalu Boas mengambil Rut. Dan perempuan itu menjadi istrinya. Dan dihampirinya dia. Maka atas kasih karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan itu berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu daripada 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkan di atas pangkuannya. Dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu katanya. Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Bapak Ibu Saudara sekalian, Naomi yang judul kehidupannya itu, judul dari penderitaannya itu adalah pahit. Kemudian dia memberi nama, mau ganti nama menjadi pahit. Bukan lagi Naomi tapi pahit. Kemudian tangan Allah memulihkan melalui Rut. Bapak Ibu tahu cerita bahwa Orpa dan Rut sebenarnya ingin ikut bersama dengan Naomi untuk balik ke Bethlehem. Tapi apa kata Naomi kepada mereka? Untuk apa kamu ikut? Anakku semua sudah meninggal dunia. Dan kalau kamu tunggu aku melahirkan laki-laki, kamu tunggu menikah, itu sudah terlalu tua. Kalian sudah akan menjadi tua. Pulang. Dan kita tahu cerita itu, Orpa pulang. Hanya Rut yang ikut. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian melalui Rut kemudian menikah dengan Boas. Boas ini adalah yang kerabatnya Naomi yang paling dekat. Dan Boas inilah yang bisa menebus tanah-tanah dari Naomi yang telah dijual. Boas inilah yang punya hak untuk menebusnya. Menebus tanah-tanah Naomi ini dan mengembalikan kepada Naomi. Dan kemudian kita tahu cerita itu Bapak Ibu, Rut dan Boas menikah. Dan kemudian Rut melahirkan anak. Dan anak dari Rut ini kemudian dirawat oleh Naomi. Jadi kehidupan Naomi alias Mara yang pahit itu Tuhan pulihkan melalui menantunya Rut dan melalui Boas. Dan yang luar biasa pernyataan perempuan-perempuan yang melihat Rut, mereka mengatakan, menantumu mengasihi engkau dan telah melahirkan anak. Menantumu Rut lebih berharga bagimu daripada 7 anak laki-laki. Mengapa perempuan-perempuan itu mengatakan kepada Naomi, Rut menantumu lebih berharga daripada 7 anak laki-laki. Mereka pasti melihat betapa Rut bekerja keras untuk memelihara Naomi. Melalui Rutlah kemudian dia menikah dengan Boas, kemudian tanah, harta milik daripada Naomi bisa ditebus kembali. Hal yang luar biasa. Naomi si pahit atau marah dipulihkan oleh Tuhan. Dan pemulihan daripada Tuhan itu Allah memulihkan dia jauh lebih baik daripada kondisi sebelumnya.
Naomi masih kehilangan suaminya. Naomi masih kehilangan 2 anaknya laki-laki. Tapi Allah menggantikan yang lain. Yaitu bahwa ada Ruth. Kemudian Ruth melahirkan anak laki-laki yang namanya Obed. Dan Obed ini dipelihara oleh Naomi. Dan Bapak Ibu tahu bahwa Obed ini adalah ayahnya Isai. Dan Isai itu adalah ayahnya Daud. Dan kemudian kalau menelusuri silsilah dari Mesias. Kemudian Mesias lahir. Jadi anaknya Ruth dan Boas, cucunya Naomi, adalah nenek moyang dari Mesias atau Tuhan Yesus. Allah memulihkan. Bagaimana cara mengalami pemulihan? Kita semua ingin mengalami pemulihan. Apa kondisi Bapak Ibu pada hari ini? Apakah ada situasi di mana mungkin situasi kita berada seperti orang-orang di Yeriko? Orang-orang Israel yang tiba di Mara, di mana air pahit. Waktu minum air itu kemudian mengalami penderitaan, kemudian rasanya pahit. Mungkin kita berada di satu lingkungan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita perlu Tuhan memulihkan air itu. Kalau ada sesuatu dalam hidup kita, ada penderitaan dalam hidup kita. Dan kemudian penderitaan dalam hidup kita itu adalah terjadi oleh karena ada sesuatu, sumbernya dari sesuatu. Kita bisa berdoa bahwa penyebab penderitaan kita, Allah sembuhkan, Allah pulihkan, Allah sehatkan air itu. Sama seperti Allah menyehatkan air kota Yeriko. Sama seperti kemudian Allah mengubah air di Mara dari pahit menjadi manis. Maka Allah bisa memulihkan Bapak Ibu. Maka Allah bisa memulihkan situasi, kondisi di mana engkau berada yang menjadi sumber dari penderitaanmu. Allah bisa memulihkan penyebab akar masalah dari masalahmu. Allah bisa jamah dan pulihkan itu supaya engkau dibebaskan, supaya engkau dipulihkan, supaya engkau disembuhkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa agar Allah menyembuhkan dunia ini. Mari kita berdoa agar Allah menyembuhkan, Allah memulihkan dunia ini dari virus corona. Mari berdoa. Kalau kepada Musa melemparkan tongkat, kemudian air yang pahit di Mara berubah menjadi manis. Kalau kemudian Elisa menaburkan garam itu, kemudian mengubah air yang beracun itu, air yang berbahaya itu kemudian menjadi air yang sehat dan bisa diminum orang dan orang tidak lagi mengalami kematian di Yeriko. Mari kita berdoa, kiranya kuasa Allah menjamah dunia kita, menyembuhkan dunia di mana kita berada supaya COVID itu bisa pergi, supaya COVID itu bisa dimatikan dan lenyap dari muka bumi. Bagaimana cara Bapak Ibu mengalami pemulihan dari Tuhan? Kebenaran yang pertama, hanya Yesus yang sanggup memulihkan. Hanya Allah yang sanggup memulihkan. Ada banyak hal dalam kehidupan kita Bapak Ibu, di mana usaha manusia tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah itu. Kalau ada situasi dalam hidup Bapak Ibu, engkau sudah coba sana sini, coba ini dan itu, kemudian kondisimu tetap sama. Pada saat ini datang kepada Tuhan. Karena hanya Yesus yang sanggup pulihkan. Hanya Tuhan yang punya kuasa, yang sanggup mengubah keadaan kita, yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup memulihkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cara supaya kita mengalami pemulihan. Yaitu apa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Jadi mari kita percaya kepada Tuhan karena sumber kuasa yang bisa mengubah kehidupan kita adalah Tuhan. Jadi supaya kuasa Allah bekerja, kita harus mempercayai Dia. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Waktu kita percaya kepada Tuhan, kita tidak akan mati, kita tidak akan binasa, tetapi kita beroleh hidup yang kekal. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan disembuhkan, kita akan dipulihkan. Karena Dia yang mempunyai kuasa. Di dalam Yesaya 53 ayat 3-5 mengatakan, Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia, dan bagi kita pun Ia tidak masuk hitungan.
Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Percayalah kepada dia. Dia yang punya kuasa. Dia adalah tabib agung. Dia adalah Allah yang ajaib. Dia adalah Allah penyembuh yang sanggup menyembuhkan kita. Bagaimana cara mengalami pemulihan Tuhan? Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengalami pemulihan dari Tuhan? Ketika Salomo mentabiskan bait Allah, dikatakan bahwa kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku." Kemudian selanjutnya berkata kepada Salomo, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar doa mereka dari surga. Aku akan mengampuni dosa mereka. Aku akan memulihkan negeri mereka. Dan aku akan senantiasa menyertainya." Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, cara untuk mengalami pemulihan dari Tuhan. Yang pertama adalah, yang dikatakan Tuhan kepada Salomo adalah apa? Orang yang mencari wajah Tuhan, menyembah Tuhan, itu pertama. Apakah hidup kita adalah hidup yang menyembah? Apakah hidup kita adalah hidup yang memuliakan Tuhan? Apakah hidup kita adalah hidup yang meninggikan Tuhan? Berbicara mengenai menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, bukan hanya berbicara mengenai saya berdiri di ruang ibadah, tepuk tangan, mengangkat Allah, menyanyikan lagu-lagu penyembahan. Menyembah Tuhan bicara mengenai seluruh aspek hidupku. Aku memuliakan Tuhan dengan hidupku. Aku meninggikan Tuhan dengan hidupku. Aku memuliakan, menghormati Tuhan dengan kehidupanku. Kemudian yang kedua, merendahkan diri. Datang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengatakan, "Tuhan, siapakah kami?" Kalau Allah bisa menyehatkan air yang ada di mara dari pahit menjadi manis, itu terjadi setelah orang Israel datang kepada Musa, mengakui dosa mereka dan memohon Musa untuk berdoa bagi mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, datang merendahkan diri. Merendahkan diri dan mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, selalu mencari Tuhan. Mencari Tuhan berbicara mengenai hidup yang terus-menerus menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Masa pandemi telah berlangsung hampir 2 tahun Bapak Ibu. Bulan Maret tahun depan itu sudah berarti kita sudah 2 tahun. Dan dari Maret 2020 kita telah hampir semua ibadah adalah online. Walaupun ada ibadah onsite di beberapa rumah doa yang kita miliki yang khususnya jemaat yang ada di Batam. Tetapi itu terbatas orang yang datang. Dan seringkali oleh karena PPKM kemudian apa yang terjadi, kita tidak bisa lagi beribadah beberapa waktu. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu Saudara sekalian, masihkah Bapak Ibu mencari Tuhan? Atau kemudian mundur dari Tuhan karena tidak ada lagi ibadah di gereja? Bapak Ibu, mari mencari Tuhan. Kemudian yang keempat, berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat. Bicara mengenai apa? Bertobat. Kalau Bapak Ibu ingin mengalami pemulihan, Allah kita itu adalah Allah yang selalu menyembuhkan, Allah yang selalu memulihkan. Kalau kita ingin mengalami pemulihan Tuhan, lakukan 4 hal ini. Menyembah Tuhan, merendahkan diri, mencari Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Saya akan menutup dengan membaca beberapa ayat. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Yesaya 1
mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mazmur 103 ayat 10-13 mengatakan, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah kita adalah Allah yang selalu memulihkan. Kadang-kadang kita dihukum oleh karena kesalahan dan pelanggaran kita, tapi kasih karunia Allah akan selalu terulur untuk mengulurkan penyembuhan, pemulihan bagi kehidupan kita. Mari datang kepadanya dan izinkan Allah memulihkan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Dan dalam salah satu ayat yang saya baca tadi dalam Yesaya 53 ayat 3-5. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Dan oleh bilur-bilurnya kita dipulihkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari siapkan hati untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Dan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya akan mempersilakan bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah untuk membagikan unsur-unsur perjamuan kepada anggota keluarganya. Silakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum masuk dalam perjamuan kudus. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang selalu memulihkan. Tuhan, seringkali kami menderita penyakit atau mengalami penderitaan oleh karena kesalahan kami, dosa dan pelanggaran kami. Atau oleh karena kami sedang hidup di dunia, kami berada di dunia yang sudah rusak, dunia yang sudah hancur, dunia yang berdosa, yang kemudian itu menjadi sumber dari penderitaan kami. Tuhan, apapun yang menjadi penderitaan kami datang kepadamu karena Engkau punya kuasa untuk memulihkan kami dan menyembuhkan kami. Pada saat ini kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kiranya Tuhan melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, kami mengalami kesembuhan, kami mengalami pemulihan, kami mengalami mujizat-Mu Tuhan, untuk mengingat kembali betapa besarnya kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari mengangkat roti di tangan kanan dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Mari mengangkat cawan di tangan kanan dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur buat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau Allah yang selalu memulihkan.
Seringkali kami diizinkan mengalami penderitaan. Kami mengalami penderitaan oleh karena hidup di dunia yang memang dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang sudah rusak, dunia yang sudah mengalami kehancuran. Tuhan, kami mungkin menderita oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Atau kami menderita atau sakit oleh karena kesalahan kami sendiri. Atau karena kami adalah korban dari lingkungan. Tuhan, apapun penderitaan kami, apapun penyakit kami pada saat ini, Tuhan, kami mempercayai bahwa Engkau Allah yang selalu memulihkan. Pulihkan kami Tuhan, jamah kami Tuhan, sembuhkan kami. Sama seperti kuasa-Mu mampu mengubah air yang pahit di mara menjadi manis. Sama seperti kuasa-Mu yang mampu mengubah air yang beracun, air yang berbahaya yang ada di kota Yeriko menjadi air yang sehat. Kuasa-Mu sanggup memulihkan penyakit kami, menyembuhkan kami. Kalau kuasa-Mu mampu mengubahkan, memulihkan kehidupan Naomi yang pahit, Engkau bisa pulihkan Tuhan. Kuasa-Mu yang sama juga memulihkan kami. Tuhan, kuasa-Mu sanggup memulihkan kami, menyembuhkan kami dari dampak dari sebagai orang-orang yang dikutuk oleh karena dosa. Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa-dosa kami dan pulihkan kami dari segala dosa-dosa kami. Kuasa darah-Mu menguduskan kami Tuhan. Tuhan, pulihkan kami, sembuhkan kami dari dampak dari pelanggaran kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, jika ada di antara kami yang menderita oleh karena kesalahan kami sendiri, kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Pulihkan kami Tuhan dan sembuhkan kami Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini kami menaikkan doa syafaat untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, tolong Indonesia, kami bersyukur bahwa situasi pandemi COVID di Indonesia makin membaik. Vaksin juga berjalan dengan baik. Kami sungguh mengucap syukur. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan, situasi ini segera bisa diselesaikan, segera bisa ditangani Tuhan, sehingga COVID tidak lagi akan menjadi masalah kemudian mengganggu sistem di Indonesia, mengganggu perekonomian di Indonesia. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kiranya kami masuk 2022, COVID sudah bisa ditangani di Indonesia. Kemudian semua orang juga sudah divaksin sehingga perekonomian bisa bangkit kembali di bangsa ini Tuhan. Supaya kami bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Tuhan, pada hari ini juga kami berdoa Tuhan bahwa seluruh bangsa-bangsa yang ada di muka bumi, Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintahannya untuk menangani pandemi COVID-19 di negara mereka masing-masing. Tuhan, sembuhkan dunia ini, sembuhkan bangsa kami, sembuhkan bangsa-bangsa Tuhan. Kalau kuasa-Mu sanggup menyembuhkan air yang ada di mara dari pahit menjadi manis, kuasa-Mu sanggup menyehatkan air yang ada di Yeriko, Tuhan, Engkau juga sanggup menyehatkan dunia ini, sanggup menyembuhkan dunia ini Tuhan dari pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, ini hidup kami. Dimanapun umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah online ini Tuhan, kiranya Engkau Allah datang memulihkan mereka, menyembuhkan mereka oleh kuasa-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada akhirnya Tuhan, kami mengucap syukur buat ibadah online pada hari ini. Dan walaupun dilaksanakan secara online, tapi Engkau adalah Allah yang maha hadir. Engkau Allah bersama kami, hamba-hamba-Mu yang melayani. Dan Engkau juga ada bersama dengan umat-Mu yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Kiranya kuasa-Mu sungguh nyata dalam kehidupan mereka. Dan akhirnya kami menutup ibadah kami pada hari ini dan memberkati seluruh umat-Mu. Kiranya berkat daripada Allah Bapa akan turun di atas kehidupan mereka, memberkati mereka. Kiranya kasih sayang daripada Tuhan Yesus senantiasa memelihara kehidupan mereka. Dan kiranya penyertaan dari Roh Kudus, Roh yang Maha Hadir, menyertai kami sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita telah selesai. Oleh sebab itu mari kita nyanyikan pujian kita. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti Engkau. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam.